Bab ketiga, peradaban dan nabi-nabi negeri Syam. Saat manusia pertama sampai di Syam, mereka menyebar sekitarnya serta di tepian-tepian pantai. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di Syam. Nabi Ibrahim datang dari Iraq menuju Syam, kemudian dia tinggal di kota Al-Khalil di Baitul Maqdis. Ketika terjadi kekeringan yang sangat panjang, dia bersama istrinya berangkat menuju Mesir. Tatkala penguasa Mesir melihat istri Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia jatuh cinta dan ingin mengahwininya. Maka Nabi Ibrahim meminta istrinya untuk mengatakan pada penguasa itu bahawa dia adalah saudarinya, yakni memang dia adalah saudarinya di dalam agama. Maksudnya di dalam hati lah. Okay? Dalam hati niatnya saudari, maksudnya sesama agama. Ini dilakukan kerana adanya kekhawatiran dari Nabi Ibrahim bahawa jika dia mengatakan yang sebenarnya, maksudnya dia kata ini istrinya, maka dia pula akan dibunuh. Maka Nabi Ibrahim nanti akan dibunuh oleh penguasa itu. Allah pun melindungi istri Nabi Ibrahim dari kejahatan raja yang zalim itu. Setiap kali raja itu akan menyentuh istri Nabi Ibrahim, maka tangannya selalu menjadi lumpuh. Raja itu pun tahu bahawa siapa sebenarnya wanita itu dan dia menghadiahkan seorang hamba kepadanya yang bernama Hajar. Kemudian raja itu memerintahkan agar Nabi Ibrahim serta istrinya dan hamba yang dihadiahkan itu segera keluar daripada Mesir. Nabi Ibrahim kembali ke Khalil di Syam dan tinggal di sana. Sarah, istrinya, memberikan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi. Sarah berkata, semoga Allah mengurniakan seorang anak darinya. Maka setelah beberapa lama dia menikah, maka Hajar pun hamil, mengandung dan lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Namun Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat dan meminta agar kepada Nabi Ibrahim agar Hajar bersama anaknya yang baru dilahirkan itu keluar dari sisinya, pergi dari sisinya. Jadi pergi ke tanah Hijaz. Nabi Ibrahim bersama Hajar serta anaknya segera berangkat ke arah selatan hingga tiba di sebuah tempat yang disebut sebagai Mekah Al-Mukarramah di Hijaz lah. Kemudian dia tinggalkan keduanya, Nabi Ibrahim tinggalkan keduanya di tempat itu. Pada ketika itulah Nabi Ibrahim pun berdoa sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman yang berdekatan rumah Engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Kemudian Nabi Ibrahim pun kembali ke Syam. Sedangkan Hajar yang ditinggalkan Ibrahim di Mekah mulai kehabisan air. Tatkala air itu habis, maka dia segera mencari air. Dia pun berlari-lari kecil, berlari-lari anak antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air itu. Sehingga akhirnya dia datang ke tempat yang bernama Zamzam. Ismail yang masih kecil ketika itu memukul-mukul kakinya ke tempat itu sambil menangis kerana kehausan. Maka memancarlah air dari tempat itu dengan izin Allah. Kemudian mereka pun tinggallah di tempat itu. Sementara itu kabilah Jurhum yang berada di Yaman melakukan migrasi penghijrahan dan melalui Mekah. Hajar pun mengizinkan mereka untuk tinggal bersama mereka dan putranya di tempat itu. Ismail tumbuh membesar di tengah-tengah kabilah Jurhum itu. Maka kami akan paparkan kisah Ismail ini pada pembahasan tentang Jazirah Arab.
Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Dia telah beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan ikut bersama Nabi Ibrahim ke Syam. Dia tinggal di kota Sadum di sebelah selatan Laut Mati. Allah kemudian mengutuskan Lut pada kaum itu di Sadum. Mereka merupakan orang yang paling ingkar dan paling kafir kepada Allah. Mereka adalah orang pertama yang melakukan perbuatan yang paling jahat dan paling nista yang belum pernah dilakukan oleh manusia manapun sebelum mereka, yakni perbuatan homoseksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di muka bumi sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsunya kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Allah mengirimkan malaikatnya kepada Lut dalam bentuk manusia. Kemudian orang-orang kafir itu datang berbondong-bondong kepada mereka untuk melakukan perbuatan jahatnya. Namun Nabi Lut alaihissalam mencegahnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka ini lebih suci bagi kamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Surah Hud ayat 78. Para malaikat itu menenangkan Lut dan menyuruhnya untuk meninggalkan negerinya bersama-sama dengan keluarganya pada malam hari itu. Tentang ini Allah kerana itu fasalnya, maksudnya disebabkan itu maka Allah pun menurunkan azab kepada mereka pada siang hari, pada pagi hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wama hiya minadh dhalimin biba'id." Maksudnya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu di atas ke bawah, yakni kami terbalikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Surah Hud ayat 82-83. Kembali mengenai kisah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak lelaki dari Sarah, yakni 13 tahun kemudian setelah kelahiran Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim telah pun menginjak usia senja, maksudnya telah pun tua. Nabi Ibrahim hidup dalam usia 175 tahun. Sedangkan istrinya yang saat itu tidak mampu memberikan keturunan. Kabar gembira itu datang melalui malaikat saat mereka berada dalam perjalanan untuk menghancurkan kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Istrinya berdiri di balik tirai lalu tersenyum. Maka kami pun sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Nabi Ishaq, dan dari Ishaq pula nanti akan lahir putranya bernama Yaqub. Ishaq bin Ibrahim. Dia adalah putra Nabi Ibrahim dan ibunya adalah Sarah. Dia tumbuh, membesar, berkembang di kota Al-Khalil, yakni di Syam. Dia dikurniakan anak yang bernama Yaqub, yang tidak lain adalah nama lainnya adalah Israel. Nabi Ishaq hidup sepanjang 180 tahun dan meneruskan dakwah ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Yaqub bin Ishaq. Yaqub bin Ishaq ini adalah anak Ishaq bin Ibrahim. Dia melakukan migrasi penghijrahan ke Haran, wilayah Syam Utara, dan berkahwin di sana. Allah mengurniakan 12 anak padanya. Di antaranya adalah Yusuf dan Bunyamin. Yakni 2 orang yang bersaudara, seayah dan seibu. Yakub meneruskan dakwah ayah dan datuknya, yakni Ishaq, dan
Ibrahim, yakni mengajak manusia untuk sentiasa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dia hidup selama 147 tahun. Yusuf bin Yakub dan berpindahnya Bani Israel ke Mesir. Dia yakni Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini lebih mencintai anak-anaknya yang bungsu, yakni Yusuf dan Bunyamin, berbanding dengan yang lain kerana ibu kedua putra bungsunya itu telah pun meninggal. Ada kisah yang demikian masyhur yang terjadi pada Nabi Yusuf. Ringkasnya sedemikian. Saudara-saudaranya sangat iri kepada Yusuf kerana ayah mereka lebih mencintai Yusuf berbanding diri mereka. Maka mereka pun merancang untuk melepaskan diri dan menyingkirkan Yusuf. Ayahnya membiarkan Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya setelah adanya permintaan yang gencar dan terus-menerus dari mereka. Lalu mereka pun keluar membawa Yusuf yang kemudian dilemparkan ke dalam sebuah sumur atau perigi. Kemudian mereka kembali dan menemui ayahnya sambil berpura-pura menangis. Mereka mengatakan bahawa serigala telah menerkam adik mereka. Saat itu adalah kafilah yang berasal dari Syam menuju ke Mesir. Mereka mengeluarkan Yusuf dari sumur atau perigi itu dan membawanya pergi ke Mesir. Penguasa Mesir pun membeli Yusuf dari tangan kafilah itu yang kemudian memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Nabi Yusuf tumbuh membesar, berkembang dengan fizikal yang sangat indah dan ganteng, indahlah. Isteri penguasa itu pun lalu jatuh cinta kepadanya, namun Nabi Yusuf menolak cintanya. Akibatnya isteri penguasa itu mengatakan kepada sesiapa sahaja bahawa Yusuflah yang telah berusaha mencuri cintanya. Namun semua orang yakin bahawa Yusuf adalah orang yang benar dan wanita itulah yang berbohong. Akhirnya mereka menjebloskan Yusuf. Jadi mereka menjatuhkan Yusuf ke dalam penjara, menjerumuskan Yusuf ke dalam penjara serta mengurung di dalamnya selama beberapa tahun. Nabi Yusuf baru dikeluarkan setelah berhasil menafsirkan mimpi penguasa dan setelah wanita itu mengakui kesalahan dosanya. Penguasa tadi melihat bahawa Nabi Yusuf memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Makanya dia ditempatkan dalam bahagian logistik dan ekspor barang. Yusuf menjual gandum di negeri-negeri tetangganya yang dilanda kekeringan dan paceklik. Ini semua menunjukkan bahawa Mesir ketika itu berada dalam keadaan yang makmur. Saat itu datanglah kafilah dari Syam yang membeli benih. Datang pula bersama mereka saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenali mereka, namun mereka sama sekali tidak mengenali Yusuf. Yusuf menjual barang-barang kepada mereka dan meminta agar pada saat kedatangannya yang akan datang membawa saudara mereka yang bungsu. Setelah itu mereka kembali ke Syam dan memberitahu kepada ayahnya apa yang menjadi permintaan Yusuf itu. Namun sang ayah menolak. Dia tidak menyetujuinya. Kemudian setelah melalui permintaan yang terus-menerus, kemudian mereka berangkat ke Mesir, kembali ke Mesir dan memberi bahan makanan yang mereka perlukan. Pada ketika ketika mereka akan kembali pulang, mereka pun ditahan dengan tuduhan mereka telah mencuri timbangan raja. Setelah diperiksa ternyata timbangan itu ada di dalam bungkusan yang dibawa oleh Bunyamin. Bunyamin pun ditangkap. Semua ini merupakan rancangan yang dilakukan oleh Yusuf sendiri. Mereka kembali menemui ayah mereka dan mengkhabarkan apa yang terjadi. Yakub sangat sedih mendengar berita ini sehingga dia harus kehilangan penglihatannya diakibatkan kesedihan yang sangat mendalam itu. Lalu dia memerintahkan pada mereka untuk mencari Yusuf serta adiknya. Mereka pun kembali ke Mesir dan akhirnya mengenali Yusuf, yakni Nabi Yusuf memaafkan apa yang telah mereka lakukan dan meminta mereka kembali ke Syam dan datang lagi ke Mesir dengan membawa semua anggota keluarga mereka. Mereka pun melakukan apa yang diminta oleh Nabi Yusuf. Demikianlah Bani Israel berpindah ke Mesir. Jumlah mereka tidak lebih dari 100 orang. Mereka tinggal di Mesir selama 500 tahun. Kemudian mereka meninggalkan Mesir bersama-sama dengan Nabi Musa dengan jumlah yang lebih 1.600 orang lelaki selain kaum wanita. Kisah mengenai Nabi Yusuf ini dapat dibaca dengan lengkap pada surah Nabi Yusuf, surah Yusuf.
Keadaan negeri Syam, sebahagian nabi-nabi dan peradaban pada ketika itu. Terjadinya migrasi penghijrahan besar-besaran di negeri Syam dari Irak dan Jazirah Arab. Orang-orang yang melakukan migrasi ini berpencar atau terpencar ke beberapa wilayah yang subur. Maka berdirilah kerajaan Amuruyah di wilayah bagian utara dan kerajaan Venesia di tepian pantai Laut Tengah. Sedangkan pemerintahan Kan'an berdiri pula di Palestin dan sekitarnya. Semua penduduk yang berada di tempat itu menyekutukan Allah dan menyembah berhala. Maka Allah mengutus sejumlah rasul pada mereka. Namun tidak ada yang didapatkan oleh para rasul itu kecuali kekafiran dan pendustaan atas apa yang mereka serukan, yang mereka dakwahkan. Di antara nabi yang diutus kepada mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Ayub kepada Bani Israel. Ayub dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki harta yang banyak dan keluarga dalam jumlah yang besar. Kemudian Allah cabut semua yang ada yang dia miliki darinya. Allah menimpakan pada jasadnya beberapa penyakit sehingga tidak ada sejengkal tubuh yang sehat kecuali hati dan lisannya yang dengannya dia menyebut nama Allah. Semua orang yang dulunya dekat dengannya kini menjauhinya kecuali seorang istrinya yang sangat setia dan selalu menemaninya sepanjang masa sakitnya. Kemudian dia dibuang ke tempat yang kotor di luar kota. Ujian yang Allah timpakan ini berlangsung selama 18 tahun. Kemudian Allah menyembuhkannya dari penyakit yang dia menderita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya serta kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84. Nabi Ayub alaihissalam terus berkeliling menyebarkan dakwahnya di wilayah utara Syria. Dia menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.